Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Cynthia Septiana Safitri dengan NIM 2019-210714. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi kebalikan dari sumber kekuasaan posisi eksternal. Kekuasaan pribadi banyak muncul dari sumber-sumber internal, misalnya pengetahuan khusus atau karakteristik pribadi seseorang. Kekuasaan pribadi adalah senjata utama pemimpin serta menjadi makin penting ketika bisnis makin banyak dijalankan oleh tim pegawai yang kurang toleran terhadap manajemen yang teroriter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuasaan ahli. Kekuasaan ahli adalah kekuasaan yang berasal dari pengetahuan atau keahlian khusus dari seseorang tentang tugas yang sedang dikerjakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan adalah kekuasaan yang berasal dari karakteristik pribadi seseorang yang membuat orang lain memihak, menghormati, dan mengagumi hingga menirunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber kekuasaan lain. Sumber kekuasaan lain adalah sumber-sumber penting yang meliputi upaya pribadi, hubungan dengan orang lain, dan informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya pribadi. Upaya pribadi adalah para manajer yang menjadi bergantung kepada bawahan tertentu, misalnya yang mereka anggap dapat diandalkan untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak disukai dan yang melakukan upaya yang lebih jika diperlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jejaring hubungan. Jejaring hubungan adalah pimpinan atau pegawai yang banyak berhubungan yang mengetahui apa yang sedang terjadi di organisasi dan industri. Sementara orang yang tidak banyak berhubungan pribadi sering tidak mengetahui kegiatan atau perubahan penting. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang taktik pengaruh interpersonal. Pimpinan yang sering menggabungkan strategi pengaruh yang seseorang dianggap memiliki kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar dari biasanya adalah mereka yang sering menggunakan taktik yang lebih beragam. Dari taktik pengaruh interpersonal terdapat berbagai macam penggunaan dan imbalan. Apa saja itu? Yang pertama, digunakan persuasi yang rasional. Yang kedua, buat orang lain yang menyukai Anda. Yang ketiga, andalkan aturan timbal balik. Yang keempat, bangun aliansi. Yang kelima, minta apa yang Anda inginkan. Yang keenam, manfaatkan kewenangan yang lebih tinggi.
Yang ketujuh, berikan imbalan atas perilaku yang Anda inginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan sebagai pelayanan. Yang pertama, kepemimpinan abadi. Apa sih kepemimpinan abadi? Abdi itu, kepemimpinan abdi adalah pemimpin yang bekerja untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan bawahan mereka dan mewujudkan tujuan atau misi yang lebih besar dari organisasi mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan moral. Apa sih kepemimpinan moral itu? Kepemimpinan moral adalah membedakan dari yang benar ke yang salah dan memilih